Halo, assalamualaikum. Selamat datang di PMS Podcast Malam Seram, yang ceritanya nggak serem-serem amat. Hari ini aku mau bercerita tentang pengalaman seorang tukang ojek. Ini dari teman aku sendiri yang suaminya tukang ojek ya. Sebut saja, langsung aja ya kita ke ceritanya. Sebut saja namanya Hari. Hari ini umurnya 25 tahun. Dia itu tamatan SMA. Jadi kalau mau melamar pekerjaan itu istilahnya dia itu sudah sulit gitu loh kalau nggak punya keterampilan sendiri. Dan untungnya di tempat daerahnya tinggal itu biarpun di pinggiran kota, tapi banyak seperti banyak kampus yang dibangun di situ. Jadi rame lah gitu suasananya. Akhirnya dia mencoba untuk menjadi ojek online, ojol. Dan tahun ini dia sudah 2 tahun ya, 2 tahun menjalani pekerjaan ojol ini. Dan dia sekarang sudah menikah dengan temanku dan mempunyai anak yang masih 2 bulan. Cerita ini berawal dari si Hari. Dia itu tukang ojek. Tukang ojek yang ya setiap harinya ya ngojek gitu ya kan. Setiap hari tuh dia tuh ngecek untuk keperluannya dia sendiri, dikarenakan dia kan belum menikah ya. Dari kelima saudaranya yang cewek semuanya itu sudah berumah tangga. Jadi tinggal si Hari ini sendiri. Sedangkan dia itu mau berumah tangga itu takut karena dia itu takut ya, karena perekonomiannya belum stabil gitu. Bagaimana nanti dia punya istri, punya anak gitu. Tapi alhamdulillah dia tiap hari ngojek itu hasilnya lumayan, bisa untuk kebutuhannya sendiri dan juga membantu untuk membantu pengobatan ibunya yang didiagnosis mengidap kolesterol dan harus menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi karena ibunya juga sudah tua ya, mungkin sekitar umur 70-75 tahun. Setiap hari mengojek ini ada kakaknya yang menggantikan dia untuk merawat ibunya. Jadi gantian mereka. Yang 2 orang sudah menikah dan tinggal di luar kota, mungkin datang hanya 1 bulan sekali, paling cepat itu 2 minggu sekali datang merawat ibunya gantian. Jadi yang dekat-dekat aja yang tiap hari merawat di situ. Tapi itu pun nggak sehari gitu, nggak cuma melihat apa yang diperlukan ibunya dia siapkan gitu. Dan Hari pun orangnya juga nggak bisa berpangku tangan ya. Dia pun karena kakaknya ini
perempuan semua, jadi dia itu kayak ikut seperti perempuan gitu loh. Nggak, maksudnya tuh nggak seperti bencong, bukan seperti dia tuh kayak ada kotor sedikit gitu, dia tuh pengen nyapu, pengen bersihin, masak juga, apa itu, rapi-rapi, merapikan gitu. Dia tuh kayak kakak-kakaknya yang perempuan gitu loh. Jadi kalau dia tuh pagi habis sholat subuh, dia menyapu, juga pengepel, juga membersihkan, merapikan, memandikan ibunya. Dan nanti setelah kakaknya datang baru dia pergi ngojek gitu. Kadang kalau siang hari pun dia pulang, dia masak buat ibunya, terus dia makan siang sama ibunya gitu. Tiap hari itu yang dia lakukan. Dan nanti kalau habis isya dia balik kerja lagi, cari sampai malam jam 12 malam gitu. Tiap hari dia melakukan seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin berkat keikhlasan hatinya ya untuk menjaga ibunya, jadi rezekinya itu alhamdulillah masih bisa memenuhi targetnya gitu. Dia menabung untuk misalnya dia nanti punya istri dan menikah, nanti dia akan melangsungkan pernikahannya sendiri tanpa meminta biaya dari kakak-kakaknya ataupun dari ibunya gitu. Jangan sampai merepotkan orang lain, gitulah ceritanya ya kan. Pada suatu hari, si hari ini harus pergi mengantar seseorang. Tapi sebelum itu, dia itu harus mengantar seorang cewek, bukan cewek ya, perempuan lah. Seorang perempuan yang kakinya sebelah ini pincang. Tapi si hari ini nggak tahu rumahnya di mana, karena dia selalu nggak janjian ya, selalu bertemu di pinggir jalan. Jadi setiap dia melewati jalan itu, dia selalu bertemu dengan perempuan ini. Jadi perempuan ini sekitar umurnya itu masih 18 tahun, 17 tahun gitu ya. Kayaknya seperti anak SMA. Padahal sebelum itu, si hari ini pada waktu pertama kali dia melihat perempuan ini, dia tuh seperti iba ya, seperti iba gitu. Jadi hari pertama itu dia nggak mau menerima uangnya dari cewek itu. Dan hari keduanya mereka itu bertemu kembali gitu loh. Dan hari pun masih mengantarkan perempuan itu ke tempat yang dia tuju. Dan setelah itu banyak sekali hasil yang didapat dari setelah kejadian itu ya. Hari itu merasa kok banyak sekali pelanggannya gitu loh, yang memanggil dia dan memberikan dia rating sampai 5 gitu. Bahkan ada yang sampai satu hari itu disuruh nunggu duduk aja, disuruh nunggu yang ngojek tadi itu 3 jam dikasih 300.000. Itu yang Hari rasakan setelah dia menolong perempuan tadi gitu loh. Kalau Hari nggak lewat sana ya
dia nggak ketemu sama ceweknya, tapi setiap kali sih hari ini lewat jalan itu dia selalu ketemu dengan cewek itu. Dan Hari pun berhenti dan bertanya, "Mbak mau kemana?" "Tempat biasanya Mas," gitu. Itu sudah berjalan selama 3 bulan ya. Dan pada hari itu suatu hari si Hari ini ada keperluan mendadak, jadi hari itu dia nggak ngojek karena hari itu adalah hari dia bertunangan dengan seorang wanita yang dijodohkan oleh temannya bapaknya. Jadi bapaknya Aris ini sudah tidak ada waktu dia masih kecil, dan yang menjodohkan ini adalah temannya yang mempunyai anak perempuan. Ceritanya begitu, karena dulu dia ditolong oleh bapaknya Hari gitu ya kan. Akhirnya dijodohkan, dan pada hari itu mereka bertunangan. Sudah beberapa kali ya Hari itu datang ke rumahnya pacarnya ini, bakal istrinya ini, calon istrinya ini. Sudah beberapa kali dikenalkan, ini ibunya, ini bapaknya, ini buliknya, ini adiknya, ya pokoknya satu keluarga itu datang semua, diperkenalkan, lalu merayakan pertunangannya. Dan pada suatu ketika, ya nggak suatu ketika ya, pada hari pertunangan itu malamnya gitu ya, malamnya itu si Hari itu lagi makan malam bersama keluarganya calon istrinya tadi itu. Ada yang duduk di meja makan, ada yang duduk di ruang tamu, ada yang di depan TV. Pada waktu Hari ini duduk bersama calon istrinya di luar di ruang tamu, dia itu melihat tumpukan album foto di situ. Terus selesai makan, dia pun penasaran ingin melihat foto album tersebut. Dan akhirnya dia pun melihat di sana foto semasa kecil dari mertuanya, calon mertuanya, masa kecil dari adik-adiknya, calon istrinya, itu di sana semua ada. Dia pun melihat semenjak mulai dari kecil, dari lahir sampai besar, ada di sana semua. Sampai besar ya. Kalau sekarang kan jarang ada album foto itu, karena ada Facebook, ada HP, ada Instagram, kita bisa simpan di sana. Jadi nggak repot-repot ada album gitu kan. Dan yang terakhir, dia melihat ada satu album yang kecil, yang nggak seberapa besar. Dia mengambil album itu dan melihatnya. Pada waktu dia membuka album itu, album foto itu, dia melihat ada 5 orang anak perempuan, yang salah satunya dia ingat itu adalah calon istrinya, dan yang ketiga ini adalah kakak-kakaknya, dan yang satu ini dia tidak pernah lihat siapa gitu kan, tapi dia itu semacam tahu ini siapa, dia pernah lihat itu siapa begitu. Dia pun mengingat-ingat, ya di mana aku lihat cewek ini ya, di mana aku lihat cewek ini ya. Dia pun semacam berpikir gitu. Terus si calon istrinya ini
Dia bertanya, kenapa mas? Oh enggak deh, ini kayaknya aku pernah lihat cewek ini, katanya si Hari. Lalu si Ayu melihat, apa sih yang dilihat sama Hari ini gitu kan. Oh itu mas, itu kan kakakku. Lalu tiba-tiba ibunya, calon istrinya ini ya, calon mertuanya si Hari ini dari dapur itu, mungkin dia mendengar percakapan Hari sama calon istrinya ini ya. Lalu dia berkata, sambil berjalan dari dapur ya, dia berkata, oh ya nak Hari, tahu gak itu saudaranya si Ayu ada berapa? Ada 3 bu. Loh ndak, saudaranya Ayu itu ada 4. Loh yang satu mana bu? Ya itu, yang satu di foto itu, tapi dia sudah nggak ada umur. Maksudnya nggak ada umur itu adalah meninggal. Dan pada waktu si Hari ini melihat fotonya lagi, dia teringat akan cewek yang setiap hari dia antar, yang pincang itu. Akhirnya dia ingat dengan memakai baju yang sama, baby doll warna putih keping-pingan itu. Duh, meninggal kenapa bu? Sakit ya? Gini nak Hari, ini mbaknya si Ayu ini, dia itu kecelakaan waktu pulang sekolah. Jadi waktu pulang sekolah itu dia minta dijemput sama bapaknya, tapi bapaknya itu belum pulang kerja, jadi gak bisa jemput. Akhirnya dia itu jalan sendiri. Waktu jalan sendiri, dia itu kecelakaan, tertabrak oleh mobil Metro Mini yang supirnya itu sedang ngantuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung saja si Hari ini mengucapkan kata-kata itu. Langsung dia berkata kepada si calon istrinya ini, dek, aku ini tiap hari ini nganter orang yang persis sama mbakmu loh dek. Ah masa mas? Iya, hampir tiap hari loh aku lewat di jalan ini, selalu dia itu minta diantarkan. Ah jangan gitu mas, sampean mas, mana ada kok orang sudah meninggal kok hidup lagi, katanya begitu. Bener dek, dia itu dari jalan ini sampai ke sebelum jembatan itu. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si mertua itu berkata, kenapa bu? Ya di jalan sebelum jembatan itu nak, dia itu ditabrak Metro Mini. Akhirnya cerita itu tersebar ke seluruh keluarga, dan sampai saat ini Hari ini apabila mengojek melewati jalan itu lagi, dia sudah tidak melihat perempuan yang mirip dengan mbaknya calon istrinya tadi, yang sekarang sudah jadi istrinya ya, sudah tidak melihat lagi. Ya namanya juga hal gaib ya teman-teman.
Dimanapun kita berada, kita harus mengucapkan bismillah dulu dan diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita yang kita sampaikan, yang saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, rezeki yang barokah, dan juga kelancaran di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali di cerita selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol lonceng dan pencet all agar kamu bisa langsung tahu kalau aku habis membuat cerita-cerita yang baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.